Baik, slide selanjutnya ini adalah contoh soal sebelumnya dalam bahasa Inggris, dan mungkin ada yang bertanya juga kenapa slide saya ada yang bahasa Indonesia, di dalamnya ada selipan bahasa Inggris, karena beberapa waktu yang lalu pernah mendapat mahasiswa internasional ya, jadi butuh juga dalam bahasa Inggris. Slide berikutnya kita masuk ke dalam penjelasan naive Bayes classifier. Nah, di sini Bayesnya masih muncul ya, yaitu teorema Bayes, lalu ada kata naive dan juga classifier. Kita lihat dulu classifier. Classifier itu artinya pengklasifikasi. Jadi dia digunakan teorema Bayes tersebut untuk mengklasifikasi suatu kejadian. Ya, nanti akan ada yang namanya decision atau keputusan. Nah, untuk naive Bayes seperti yang tadi diberitahukan di awal, keputusannya hanya ada dua atau binomial, yaitu yes or no yang paling sering ya atau tidak. Itu yang paling sering digunakan keputusan tersebut. Sedangkan kata naif di sini artinya adalah ya polos begitu. Jadi dia memberikan keputusan berdasarkan data yang ada sebelumnya, dan kemudian dilihat peluang mana yang paling besar, baru dikasih keputusan. Nah, misalkan X adalah kejadian sampel baru yang label kelasnya tidak diketahui, tapi memiliki karakteristik tertentu ya. Kalau X disebutnya sampel baru, dia butuh untuk diklasifikasi. Tentu saja kita harus tahu karakteristik dari X itu apa saja. Nah, nanti karakteristik ini dibandingkan dengan sampel-sampel yang sudah masuk ke kelas tertentu ya. Kalau tidak ada yang sama persis, nah baru dicari peluangnya, peluang ke yes atau peluang ke no yang lebih besar, maksimum begitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Lalu ada CI. Nah, I di sini adalah nomor kelasnya. Karena binomial, maka kelasnya hanya ada dua, C1 dan C2, yaitu yes dan juga no. C1 adalah hipotesis yang menyatakan X lain ya, sampel-sampel lain itu kelompok kelas C ke I. Jadi di dalam kelas tersebut sudah ada labelnya, yaitu kelas yes atau kelas no. Nah, klasifikasi naive Bayes dia mencari peluang dari CI kondisional X, berarti X punya karakteristik, baru dia ditentukan masuk kelas yes atau kelas no, seperti itu ya. Oke, lalu kita lihat komponen-komponennya. Nah, peluang dari CI ya, probabilitas awal, contohnya kelas yes. Nah, maksudnya kelas yes di sini berarti berisi X yang sanggup membeli mobil. Nah, yes dalam membeli mobil. Di situ dia sudah masuk X-nya ya. Pokoknya pasti ada usia, pendapatan kayak gitu ya, yang penting masuk. Kemudian probabilitas di mana suatu sampel diobservasi adalah PX. Nah, di sini X-nya nanti biasanya tetap, karena tidak berbeda untuk kelas yes dan kelas no. X di sini tidak punya label I ya, berarti tetap. Maksudnya tetap, implikasinya apa nanti kita bahas. Dan ada juga peluang
X kondisional CI. Nah, ini kebalikannya yang slide sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya tadi peluang CI kondisional X, sekarang peluang X kondisional CI. Nah, CI-nya muncul dulu nih, berarti ada kelasnya. Nah, probabilitas mengobservasi karakteristik sampel X, berarti ada kelasnya dulu baru X muncul. Seperti itu. X berusia 31 sampai 40, berarti kan masih usia produktif ya. Pendapatannya menengah, mengingat bahwa X sanggup membeli mobil. Jadi CI ini adalah yang kelas yes, yaitu sanggup membeli mobil. Lalu datang si X tersebut punya karakteristik usia produktif, pendapatannya menengah, cukup bagus. Nah, berarti dia tergolong sanggup membeli mobil. Ya, ingin dicari kebalikannya malah ya, X-nya ada dulu, lalu masuk kelas mana nih, yes atau no, seperti itu. Kemudian rumus teorema Bayes, ini tadi yang saya bilang barusan ya, yang ingin dicari adalah PCI kondisional X. X-nya ada dulu, lalu dia ingin dimasukkan kemana nih, yes atau no. Nah, rumusnya adalah P X kondisional CI yang tadi diketahui dikali P CI peluang yes atau no. Nah, dibagi PX. Nah, untuk PX ini nanti akan menjadi konstan. Jadi bisa diabaikan sehingga hanya muncul yang perkaliannya aja di atas tanpa perlu dibagi. Nanti ada kok contohnya ya. Nah, asumsi untuk naive Bayes classifier adalah semua sampel bersifat independen, saling bebas dan tidak saling mempengaruhi. Di sini ada perpanjangan dari PX kondisional CI. X tentu saja tidak hanya satu karakter, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, sehingga perlu dikombinasikan ya. Nah, di sini ada tanda pi gede, sebutannya dibaca adalah produk ya. K sama dengan 1 sampai N. Jadi ada sifat ke 1 sampai sifat ke N, karakteristik ke 1 sampai ke N. Nah, P X K kondisional CI adalah perkalian nih. X1 CI, X2 CI dan seterusnya sampai XN CI. Ya. Jadi nanti dikalikan untuk masing-masing karakteristik. PX bersifat konstan untuk semua kelas, maka bisa diabaikan sehingga yang atasnya saja, perkaliannya saja tidak perlu dibagi PX. Setelah dapat P C yes kondisional X dan P C no kelas no ya kondisional X, dilihat mana yang maksimum, mana yang paling besar, itulah keputusan untuk si X baru. Nah, kita masuk ke contoh. Jadi kasusnya di sini adalah pemberian kredit mobil. Kalau kredit tuh biasanya di-assess dulu ya, namanya dianalisis, dinilai apakah dia layak atau tidak layak untuk melakukan aplikasi kredit mobil. Nah, di sini ada 1, 2, 3 buah karakteristik dari klien. Nah, klien yang di sini, data yang kita punya adalah klien yang lama, sebanyak 10 klien. Di sini ada karakteristik masing-masing. Still paying credits, maksudnya apakah saat ini masih membayar kredit. Nah, kalau masih, biasanya keputusannya no. Kenapa? Karena kan semakin banyak tanggungannya ya. Lalu ada marital status, single, married, divorce, lalu age. Nah, ada kelompok-kelompok usianya ya. Nih
20-30 kan masih muda, mungkin masih baru menapaki karir, tapi kalau di atas 50 berarti sudah hampir pensiun. Nah, seperti itu ya. Ada beberapa karakteristik yang bisa mempengaruhi suatu keputusan. Di sini sudah ada decision-nya. Masing-masing kombinasi yang muncul sudah ada decision-nya. Masalahnya jika ada X baru, nih, X muncul dengan karakteristik X1 no, X2 merit, X3 lebih dari 50, maka bagaimana keputusannya? Nah, yang dalam kurung ini tidak ada kombinasi tersebut di tabel, jadi harus dianalisis probabilitasnya, ya. Itulah yang disebut dengan pengklasifikasi. Nah, pertama caranya kita melakukan penghitungan probabilitas untuk kelasnya dulu. Ada 2 kelas, yaitu yes sama no. Saya sebut ini level 1 karena level paling awal, di mana dia itu paling mudah cara mencarinya, ya. PCI. P C1 sama dengan yes adalah 3/10, P C2 sama dengan no, 7/10. Nah, ada 10 klien kan tadi ya, 10 klien. Nah, yang 3 ini dapat dari mana? Kita back dulu. Hitung saja berapa yang yes dan berapa yang no. Yang yes 1, 2, 3, berarti 3/10. Yang no berarti 7/10. Level 1 selesai. Nah, kemudian level 2 agak lebih kompleks. Kita meningkat pada karakteristik masing-masing. PX1 sama dengan no. Kenapa no? Kenapa enggak yes? Karena tadi soalnya kan no PX1-nya, jadi tidak perlu mencari yang yes. Nah, X1 sama dengan no dicari pada saat kelasnya yes dan juga dicari pada kelasnya no. Ya, jadi masing-masing ada 2. Setiap karakter ada 2 kelas, dicari probabilitasnya. Nah, di sini kan ada kondisional. Kalau kita breakdown, rumusnya adalah pakai N. Ya, ingat kondisional pakai N dibagi probabilitas yes. Kok yes itu kan tadi kondisionalnya ya, berarti benar dia ada di penyebut. Nah, yang N ya, X1 no, N, C1 yes. Kita balik. X1 no. Lalu decisionnya yes. Berarti nomor 2 nggak masuk. Nomor 5 masuk ya. 1 nomor 5, klien 5. Lalu klien 8. Terakhir klien 10. Ya, berarti 3/10. Nah, inilah 3/10 dibagi kelas yes 3/10 juga. Nah, kan di sini sama nih 10 sama 10-nya. Inilah PX. Ya, tinggal dicoret. Itulah yang disebut diabaikan karena sudah sama 10/10. Jadi tinggal coret sehingga tinggal membagi 3/3 sama dengan 1. Nah, lakukan juga hal yang sama untuk kelas no. Berarti kita cari X1 no, decisionnya no. Nah, nomor berapa? Klien 2, klien 3, klien 6, klien 9. Ya, seperti itu. Dapatlah 4/7. 7 dari mana? Dari kelas no, 7/10. Berarti 4/7. Yang merit yes. Coba kita lihat di situ 0 ya. Merit dan tidak ada yang X2-nya merit, decision-nya yes, tidak ada, berarti 0.
0 dibagi 3. 3 dari mana? Lagi-lagi kelas dari yes. 0 dibagi 3 adalah 0. Tapi kalau 3 dibagi 0 adalah tidak terdefinisi. Ya, ingat. Nah, selanjutnya merit dan no. Ketemu 4. Lagi-lagi dibagi 7 kelas no. Lalu di atas 50 kelas yes tidak punya, dibagi 3 yang kelas yes. Dan terakhir di atas 50 kelasnya no ternyata ada 1 dibagi 7. Lihat polanya. Di sini dibagi 3, dibagi 7, dibagi 3, dibagi 7, dibagi 3, dibagi 7. Tergantung yes atau no-nya, ya. Itulah level 2. Level 3 kita lihat nih. Sudah masuk ke dalam rumus dari Bayes. PC1 kondisional X sama dengan PX kondisional C1 dikali PC1. Nah, ini PX kondisional C1, ingat X-nya kan punya 3 karakteristik, berarti harus dikombin ya dengan cara dikali seperti itu. Nih, X1, X2, X3 kondisional yes. Lalu ada X1, X2, X3 kondisional no. Ya, dikali yes untuk yang atas, dikali no yang bawah. Kita yang yes dulu carinya. Probabilitas dari, probabilitas gabungan ya, baru dicari probabilitas akhir. Yang X1 no yes dikali X2 merit yes kelasnya, X3 lebih dari 50 yes juga kelasnya. Nah, ini adalah X1, X2, X3. Terakhir dikali kelas yes. Berarti ada 4 pecahan di sini ya. Nah, ini kan 1 dari 3/3 tadi ya, 3 dibagi 3, 0/3, 0/3. Ini adalah X1, X2, X3. Tentu saja karena ada 0, maka hasilnya 0 probabilitasnya. Kemudian yang kelas kedua no. Nah, di sini juga digabung ya. X1 no, kelas no, X2 merit, kelas no, X3 di atas 50, kelas no, dikali peluang kelas no itu sendiri. Nah, 7/10 kan tadi kelas no ya. Nah, yang untuk karakteristik X1 4/7, X2 4/7, X3 1/7. Nah, kali ini hasilnya tidak 0 tapi 0,032. Dicari yang maksimum 0 sama 0,032, tentu saja menang yang 0,032. Berarti dengan bukti tersebut X baru yang muncul tadi decisionnya adalah no. Ya, seperti itu kira-kira caranya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Pelan-pelan saja, bisa di pause video ini, bisa di back lagi, diulang lagi. Ya, semoga insya Allah bisa paham ya. Kalau mau ini ada untuk latihan, bukan kalau mau ya, untuk kelas saya ini wajib nih ya. Nih, ada 2A sama B. Biar bisa lebih lancar dalam menentukan naif Bayes classifier tadi ya. Ini A sama B kombinasinya insya Allah nggak ada di atas, nggak sama persis, jadi harus dicari probabilitasnya seperti contoh sebelumnya ya. Nah, itu saja untuk materi probabilitas dan disambung dengan teorema Bayes atas kesalahan, kekhilafan, salah dalam berkata, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.